Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori dari Set Moralawa, NRP 82107133. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing untuk bagaimana cara troubleshooting engine pada PC200 strip 8. Untuk troubleshooting PC200 strip 8, di sini yang kita siapkan terlebih dahulu adalah common tool, lalu avometer, lalu pressure gauge, shock manual, partbook, serta PSN jika ada, dan key acid bila sudah pernah dilakukan troubleshooting sebelumnya. Di sini engine yang digunakan di PC200 strip 8 ini adalah engine SAA 6D 107E strip 1. Di sini menggunakan sistem HPCR di mana sudah mengadopsi fuel dengan tekanan yang tinggi. Di sini untuk troubleshootingnya kita ambil contoh engine tidak bisa hidup. Berarti di sini engine-nya bisa start tapi tidak hidup. Mungkin untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan pengecekan adalah pastikan di monitor panel itu tidak ada error code yang terjadi. Apabila nanti ada error code yang terjadi, baik dari electrical ataupun mechanical, pastikan error code yang ada di panel itu adalah sudah kita tangani sebelumnya agar kita bisa lebih fokus ke dalam troubleshooting engine-nya. Untuk di engine sendiri, apabila dia bisa start tapi tidak bisa hidup, mungkin yang bisa kita lakukan pengecekan pertama adalah bandingkan fuel pressure di monitor panel. Di situ bisa kita bandingkan dari common pressure-nya dengan rail pressure aktualnya, itu harusnya mendekati. Jadi rail pressure harusnya mendekati common yang diperintahkan oleh si ECN. Lalu yang di sini yang bisa kita lakukan ukuran manual adalah kita bisa melakukan pengukuran di low pressure circuit. Di sini low pressure circuit bisa kita lakukan pengukuran pada saat crank dan low idle. Untuk port yang digunakan adalah yang ini. Kita gunakan, kita ganti dengan coupler, lalu kita pasang pressure gauge yang 0 sampai 25 kg per cm persegi. Lalu karena ini unit tidak bisa hidup, berarti kita tidak bisa low idle, berarti kita melakukan pengukuran hanya pada saat crank saja. Jadi saat kita crank, dia pressure-nya mencapai standar atau tidak. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan pengukuran return rate dari komponen-komponen fuel pump. Di sini untuk return rate bisa kita lakukan pengukuran dari injektor, limiter, dan fuel pump tersebut. Kalau injektor, kita bisa melakukan pengukuran nanti di kondisi crank saja karena memang tidak bisa hidup unitnya. Kita crank, nanti kita buka return hose yang dari injektor yang berhubungan dengan fuel pump, lalu return hose yang dari fuel pump itu kita blok agar tidak muncrat kemana-mana, dan kita tampung. Nanti kita crank pada saat crank, lalu kita tampung return rate dari injektor tersebut. Untuk runningnya kami menyarankan maksimal di 20 detik saja. Bisa di 20 detik, nanti hasilnya nanti dikali 3 karena standarnya untuk injektor adalah perhitungannya dalam 1 menit. Apabila dalam 1 menit tersebut di crank return rate-nya injektor itu sudah terlalu besar, berarti ada indikasi kebocoran dari injektor. Begitu juga dengan fuel pump. Fuel pump nanti kita ukur saat crank saja return rate-nya berapa. Apabila batasnya sudah melebihi dari standarnya, berarti ada internal leak dari komponen fuel pump. Dari limiter, kita bisa lakukan pengukuran di crank. Untuk limiter sendiri itu tidak boleh ada fuel yang keluar sama sekali dari pressure limiter tersebut. Karena apabila itu keluar, maka fuel pressure yang dihasilkan dari fuel pump akan bocor melalui return tersebut. Apabila dari seluruh fuel pump ini tidak ditemukan adanya kerusakan, baik dari fuel pump sendiri, fuel low pressure itu sendiri, high pressure-nya, injektor, pressure limiter, bahkan rail pressure sensornya tidak ditemukan kerusakan, dan engine masih belum bisa hidup, kemungkinannya bisa
karena kompresi yang rendah. Untuk kompresi itu sendiri kita bisa buka silinder head cover ini terlebih dahulu, lalu kita buka rocker armnya semuanya, ke-6-6-nya kita cabut injektornya, lalu kita pasang tool compression tester. Lalu kita ukur kompresi testernya dari 1 hingga ke 6, apakah terdapat deviasi. Ketika terdapat ada beberapa injektor yang mengalami penurunan kompresi terlalu jauh, maka memang ada kerusakan pada injektor tersebut, kerusakan pada silinder tersebut. Apabila memang kita melihat histori dari unit tersebut memang sudah lama, kemungkinannya adalah bisa dari ring piston atau dari linernya yang itu sendiri yang sudah mengalami kausan yang berlebih. Jadi ketika itu kompresinya rendah, walaupun fuel systemnya dalam keadaan bagus dan penyemprotan injektor dalam keadaan bagus, maka dia tidak bisa menghasilkan sistem pembakaran yang baik karena memang kompresinya yang rendah. Jadi dia tidak bisa hidup untuk unitnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat atas sharing yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Semangat pagi, kita bisa luar.